Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Purwanti dari SD Negeri Santaka, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 dari Universitas Pakuan. Kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan peer teaching di kelas 6, tema 5, wirausaha, subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran 3, dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Rancangan pembelajaran kali ini meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen evaluasi. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Nana? Alhamdulillah. Luar biasa Allah. Nah, untuk mengawali pembelajaran kali ini, coba Ibu minta Desi untuk memimpin doanya terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Duduk sih. Teman-teman, sebelum belajar berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Desi. Nah, kenapa hari ini Ibu tunjuk Desi yang memimpin doa? Ada yang tahu? Karena Kenapa nggak aku Bu? datang paling awal, menunjukkan sikap disiplinnya. Nah, alhamdulillah hari ini juga tidak ada yang kesiangan ya. Nah, mungkin nanti besok bisa ada yang lebih awal lagi dari Desi. Nah, untuk hari ini Ibu mau cek kehadiran dulu ya. Ya, Andi Bu. hadir? Hadir, Bu. Fanya hadir? Hadir, Bu. Absen terakhir Yuliana. Hadir, Bu. Oh, Cika tidak ada ya? Oh iya, tadi mamanya WA Cika sakit. Kita doakan ya, semoga Cika besok bisa bergabung lagi belajar di kelas bersama kita. Amin. Kalian masih ingat dengan kegiatan yang selalu tiap hari kita lakukan? Cilu nada. Apa itu cilu nada? Nggak tahu. Cinta lagu nasional dan daerah, Bu. Pinter. Kita harus cinta lagu nasional dan daerah. Karena itu menunjukkan sikap nasionalisme. Nasionalisme. Ada yang ingat tepuk PPK? Nah, kita tepuk PPK dulu ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Pinter. Nah, sekarang kalian lihat coba di depan ini ada gambar apa ya? Gedung sate, Bu. Gedung di Bandung, Gedung Bu. sate. Yang di Bandung. Ada di mana? Ridwan Kamil. Ada di Bandung ya? Di Bandung, Nah, Bu. sekarang Bu. mari kita bernyanyi lagu Halo Halo, Bandung. Sudah hafal kan? Hafal, Bu. Nah, yuk Sudah, sama-sama ya semuanya bernyanyi. Terdengar suaranya? Terdengar, Bu. Nah, bernyanyi dengan semangat ya. Nah, sudah selesai. Hebat. Anak-anak itu udah hafal ya lagu Halo-Halo Bandung. Nah, sekarang masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa ya? Formulir, Bu. Formulir, Bu. Tentang Formulir. formulir. Iya, tentang apa lagi? Sama magnet, Bu. Magnet. Magnet ya, kemarin tuh kita belajar ada berbagai jenis magnetnya. Jenis magnet, Bu. Nah, itu di pembelajaran berapa? Pembelajaran 2. Pinter. Hari ini kita akan belajar masih di tema 5 tentang wirausaha, subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan. Dan di pembelajaran 3. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, hari ini kalian bisa menelaah petunjuk pengisian formulir. Lalu nanti kita berdiskusi untuk menganalisis cara mengisi formulirnya. Dan
menganalisis sifat-sifat magnet. Nah, yang paling seru nanti kita akan melakukan percobaan bagaimana kita bisa tahu sifat-sifat magnet itu, dan nanti ada games-nya. Nah, untuk melihat masih semangat nggak? Masih, Masih, Bu. Bu. Enggak, Bu. Masih, Bu. Semangat. Nah, masih semangat. Coba sekarang tepuk semangat dulu biar semuanya semangat, gak boleh ada yang loyo. Tepuk semangat. Ayo Andi, semangat Di. Jangan loyo nah. Semangat, Bu. Semangat. Sip. Nah, Andi kesemangat Bu, belum makan katanya. nah Ibu sekarang punya Apa video. itu magnet? Saksikan dulu ya. Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Nah, magnet tuh apa barusan? Suatu Magnet benda, itu Benda yang ada dapat dari menarik benda di karena sekitarnya. memiliki sifat khusus. Nah, berarti kalau Ibu punya pulpen atau punya pensil itu bisa disebut magnet tidak? Bisa. Tidak. Kenapa? Tidak, Bu. Emang pensil bisa menarik benda sesuatu? Tidak, Bu. Bisa digosok Bisa, Bu. Bu. Bisa. Nah, Nggak kalau bisa, pensil Bu. kan nggak bisa ya. Kan memiliki sifat khusus. Iya benar, magnet itu memiliki sifat khusus. Nah, bagaimana ya menurut kalian sifat magnet itu apa saja? Ada yang sudah tahu? Tarik menarik. Punya kutub, Bu. Nah, hari ini Dorong kita mendorong Bu. akan belajar tentang sifat-sifat magnetnya. Ah, pinter tadi ada yang udah baca ya di rumah. Ih, hebat. Nah, kali ini untuk mengetahui sifat-sifat magnet, Ibu kemarin udah bagi kelompok kan? Kelompok Udah, Bu. Sudah, semuanya Bu. udah kelompok. Ada kelompok sesuai negara ASEAN ya kemarin. Ada Malaysia, ada Indonesia, ada Singapura, Brunei, Bangkok, dan Myanmar. Nah, udah duduk per kelompok ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Pinter. Ibu sekarang bagikan kertas kerjanya, LKPD-nya. Tiap kelompok satu ya. Nah, Oke. sudah ada? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Nah, coba lihat. Di lembar kerjanya, di situ ada nama anggota kelompok. Jangan lupa tulisan dulu. Setiap nama anggota kelompoknya ada siapa saja ya. Jangan tertinggal temennya. Kemudian kalian jangan lupa baca petunjuk yang ada di LKPD-nya. LKPD-nya ada berapa bagian tuh? Ada 2 ya, bagian A sama bagian B. Iya. Sekarang sudah dibaca petunjuknya? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sudah, Bu. Kalian sekarang diskusikan alat, kan yang sekarang kita akan melaksanakan percobaan. Bagaimana sifat-sifat magnet itu. Jadi kalian tentukan alat dan bahan yang akan kalian gunakan. Kalian udah punya belum alat dan bahannya? Sudah, Bu. Ada, Kan Nah, minggu lalu Sudah, Bu. Sudah bawa, Bu. Belum ya? Nah, cari dulu alat dan bahan kira-kira apa saja, tentukan. Ibu kasih waktu 2 menit untuk menentukan alat dan bahan untuk percobaan sesuai dengan petunjuk di LKPD-nya. Sudah beres? Sudah, Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Semua alat dan bahan itu ada di depan Ibu. Ini ada di meja ini, meja depan. Kalian lihat? Lihat ya. Bu. Nah, Bu. alat dan bahan ini kalian bisa ambil ke tiap kelompok yang dibutuhkan. Alat dan bahannya apa bisa diambil ke depan, tapi dengan syarat mengambilnya tidak langsung ambil aja seperti biasa. Kita memainkan permainan suit Jepang. Ada yang tahu suit Jepang apa aja? Kertas gunting. Kertas. Benar, batu, kertas, dan gunting. Nah, kelompok misal nih, kelompok Malaysia sama Indonesia, perwakilannya Andi sama Winda melakukan batu, kertas, gunting. Siapa yang menang? Misalkan Andi yang menang. Nah, ketika Andi menang, Andi bisa mengambil satu alat atau satu bahan ke depan, ya. Terus kelompok lainnya, terus seperti itu sampai semua teman kelompoknya melakukan batu, kertas, gunting dan mendapatkan alat dan bahannya, ya. Tapi ingat harus ada kekompakannya juga, jangan sampai kan tadi nih ada pensil. Pensil tuh udah diambil sama Andi, tapi kok malah diambil lagi sama Pia. Nah, jangan seperti itu ya. Jadi harus diskusi Ya, Bu. benar dengan temannya. Bu. Sudah siap Siap, untuk bermain, Bu. Bu? Siap, Bu. Ya. Semangat, Bu. 1, 2, 3, mulai.
Menang, aku mau menang. Andi menang sama siapa, Andi? Lawan Pia, Bu. Wih, hebat. Andi boleh ngambil satu Ih, bahan, Andi. lawan perempuan. Cepet. Tadi mah licik, Bu, licik. Nah, sekarang Pia belum menang ya. Menang dong. Pia lawan lagi sama kelompok Andi yang lain. Panya, Pia sama Panya, ayo cepat. Aku menang, Ya. Bu. Aku menang. Aku kalah, Bu. Pia menang. Ada Boleh Pia ambil lambat, Bu, lambat. alat dan bahannya di depan. Ya. Udah gantian. Nah, sekarang semua alat dan bahannya sudah kalian dapatkan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, karena semua alat dan bahan sudah didapatkan sama kalian, sekarang kalian lakukan percobaan sesuai petunjuknya lagi. Ada kan di petunjuknya? Ada. Iya. Nah, lakukan percobaan itu dalam waktu, Ibu kasih waktu berapa menit ya? 10 ya? 10 menit beres ya? Ya, Bu. Beres, Bu. Ya, sip. Gimana? Udah beres? Andi ada yang susah? Sudah, Bu. Sudah, Ntar Bu. ngobrol wae, Bu. Aku ngerjain itu satu. Desi Bu, gimana? Andi soal lama Besinya. kuat, Bu. Serbuk besinya Sudah udah bisa? mengerti, Bu. Nah, pinter. Ih, anak-anak Ibu pada hebat. Ya, semuanya udah beres ya? Sudah, Sudah Bu. selesai? Sudah, Bu. Pinter. Nah, Sudah, Bu. karena barusan sudah melakukan percobaan, kalian di bawah bagian A ini ada tugasnya ya, membuat sebuah laporan dari percobaan itu. Nah, kalian isikan, tulis dengan rapi, dengan baik, dan diskusikan isinya apa bersama teman-teman untuk melengkapi laporan percobaan tersebut. Ibu kasih waktu lagi 15 menit deh untuk ini. Ya, siap? Siap, Ya, Bu. Dikerjakan dengan benar ya. Iya, Ya, Bu. Bu. Nah, bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Nah, pinter. Nah, berarti dari hasil percobaan berikut tadi, kita bisa menentukan ya. Menentukan apa? Sifat Sifat magnet. magnet. Iya. Nah, untuk yang pertama tadi, sifat magnet itu apa ya? Bisa dibacakan nih sama Winda. Coba bacakan, Nak. Magnet mempunyai dua kutub, yakni kutub utara dan kutub selatan. Nah, itu magnet pasti punya dua kutub ya. Ada U untuk utara dan S untuk selatan. Nah, sekarang yang nomor 2-nya, sifat magnet itu apa ya? Bacakan oleh Yuliana. Apabila kutub magnet yang sejenis didekatkan satu sama lain, kedua kutub akan saling tolak-menolak. Sebaliknya, kutub yang berlainan akan tarik-menarik. Nah, seperti gambar ini ya. Jadi ketika tadi yang warna biru ya, warna biru sama warna biru atau yang merah sama yang merah didekatkan, dia akan menjauh atau mendekat. Jauh, Bu. Oh, pinter. Nah, kalau yang biru sama yang merah atau kutub utara dan kutub selatan didekatkan, dia akan terjadi apa? Menempel. Nempel ya. Kalau tadi Iya, malah Bu. menjauh, kalau yang berbeda malah mendekat. Untuk yang ketiganya sifat magnet itu, coba dibacakan oleh Sidi. Ya, Bu. Magnet hanya menarik benda tertentu yang ada di sekitarnya. Tidak semua jenis benda bisa ditarik oleh magnet, meski berada dalam jangkauannya. Nah, terima kasih Sidik. Nah, berarti dari benda yang di depan nih, apalagi yang tadi kalian percobakan, kan ada pensil, ada pulpen, ada jepitan kertas. Kira-kira tadi benda mana sih yang bisa ditarik? Gunting. Jepit kertas, Bu. Pinter. Kalau gambar yang di depan nih, buat gunting ini, mana yang tidak bisa ditarik oleh magnet? Pensil, Bola, Bu. Bola. Pensil. Ah, Berlian. Itu, Bu. berlian. Gunting apa, Bu, gambarnya, Bu? Iya, ada berlian. Itu teh Berlian dorayaki, itu. Bu. Iya, itu Ini kue ya. dorayaki barang terus. Kue, betul itu kue. Nah, untuk yang keempat sifat magnet itu apa ya, Andi? Coba bacakan. Saya magnet dapat menembus benda. Ini ya, Medan magnet. gambarnya ini. Yang nomor 4 ya. Jadi benda Oh, ya. magnet itu dia bisa menembus benda lain. Yaitu benda apa tadi yang dipakainya? Kertas. Nah, Kertas. Iya, tadi kertas bisa menembus magnet. Walaupun pakunya ada di atas kertas, tapi magnetnya di bawah, dia masih tetap bergerak. Untuk yang kelima, sifat magnet dibacakan oleh Liris. Medan magnet akan membentuk gaya magnet. Medan magnet akan semakin rapat jika didekatkan dengan magnet. Ah, pinter. Nah, itu. Ini tadi kita pakai bubuk besi ya, serbuk besi.
Nah, di ini ada medan magnetnya. Jadi terhubung Tarik. antara sisi selatan dan utaranya. Nah, selain itu, tadi kan kita belajar tentang sifat-sifat magnet. Ternyata ketika kita punya magnet, sifat magnet itu bisa melemah atau menghilang. Nah, karena apa katanya? Apa ya? Pukul. Sering jatuh. Pukul, Wah, dibakar. Ah, Dikasih AC, Bu. Betul. Yang dikasih AC sayang itu dialiri arus listrik ya. Arus AC listrik. Ah, Oh, Kirain AC hilang di magnetnya, Bu. Enggak gini. Jadi kalau misalkan kita punya magnet nih, kan kuat tuh asalnya narik misalkan narik tadi penjepit kertas, tapi karena sering jatuh oleh kita, si magnetnya itu lama-lama akan susah untuk menarik penjepit kertasnya karena terjatuh, bisa karena dipukul atau dibakar juga. Sifat kemagnetannya akan menghilang gitu. Jadi nanti dia bisa menjadi benda biasa lagi, bukan benda magnet seperti itu. Sudah paham? sudah, Bu. Amin. Gitu. Baik, Bu. Nah, kali ini Ibu siapa yang suka percobaan? Siapa yang suka melakukan percobaan? Aku. Ibu kemarin ngobrol nih sama teman Ibu. Katanya ada lomba untuk percobaan tingkat SD. Ada lomba cerdas cermatnya. Ibu dikasih formulir. Nah, sedangkan formulir itu apa ya? Kemarin belajar formulir kan, contoh-contoh formulirnya. Nah, sedangkan formulir itu apa ya, Winda? Formulir itu apa? Formulir itu merupakan lembaran kertas yang berisi beberapa pertanyaan yang harus diisi. Harus diisi ya. Berarti formulir itu harus diisi. Ketika kita mau melakukan sesuatu, ini ada contohnya nih. Ini formulir yang tadi dibagikan oleh teman Ibu ke Ibu. Katanya ada formulir pendaftaran lomba cerdas cermat se-ASEAN nih. Wah, tadi yang suka ikut percobaan Besar banget, Bu. Luar negeri, Bu. Iya, Naik siapa yang mau pesawat, ikutan? naik pesawat ya. Aku mau, Bu. Boleh. Boleh. Cadangan aja. Nanti kita isi Jadi formulirnya ya. Nah, untuk mengisi formulir ini kita nggak boleh sembarangan juga. Biasanya formulir itu mempunyai petunjuk pengisian formulir. Coba contohnya salah satunya dibacakan oleh Desi. Petunjuknya harus gimana Desi katanya? 1. Isilah dengan pulpen tinta berwarna hitam, Bentar. Bu. Berarti kalau Ibu mengisi dengan tinta warna merah boleh nggak? Tidak boleh. Nah, Boleh, Bu, kalau tinta hitamnya kan habis. nggak boleh. Di sini kan tetap formulirnya harus diisi dengan warna Hitam. Warna hitam. Yang punya pulpen biru nggak boleh ngisi, Bu. Nggak boleh. Jadi harus paling pinjam aja ke teman yang lain ya. Kita mengisinya karena di situ harus menggunakan warna hitam. Kalau nanti malah kita diisi warna merah, formulirnya bisa saja tidak diakui. Seperti itu. Terus yang kedua, coba dibacakan oleh Yulia. Oh, ganti aja deh sama siapa? Ayo yang mau ada angkat tangan? Saya, Bu. Sidik, boleh. Sidik tuh, bengong aja Bu, suruh baca Bu. Coba Sidik, bacakan yang keduanya apa? Ya, lembar formulir tidak boleh rusak, robek, atau kusut. Nah, itu. Kalian kalau misi formulir, di bagian formulir, kalian nggak boleh seenaknya dengan formulir itu. Nggak boleh diremek-remek. Atau kalian malah sobek. Nah, harus dijaga. Karena kerapihan formulir juga dilihat ketika panitia atau siapa yang membutuhkan data kita itu, dilihat kesungguhannya juga gitu ya. Yang ketiga, coba dibacakan Tia. Tia. Aku aja, Bu. Dia lagi ke Boleh, WC, Bu. boleh. Oh iya, Pia nggak ada ya? Iya, Ibu. Aku ya, Bu. Boleh, ya boleh sok. Bacain saya nomor 3. Nomor 3, isilah formulir dengan menggunakan huruf kapital. Nah, menggunakan huruf kapital yang jelas. Jadi kalau dimintanya huruf kapital, semuanya huruf kapital. Jangan menggunakan huruf alfabet yang kecilnya gitu ya, sesuai dengan petunjuknya. Terus yang keempat dan yang kelima dibacakan oleh Andi. Istilah identitas diri dengan sebenar-benarnya. Yang kelima, bubuhkan tanda tangan pada bagian kanan bawah.
Jadi nggak boleh identitasnya asal-asalan. Misalkan nih nama ibu Yuni Purwanti, biarin dah nggak bakal ada yang tahu Yuni Cute misalkan jadi gitu. Nah, nggak boleh, harus dengan Panggilan. identitas yang sebenarnya, kecuali di bawahnya ada dipinta nama panggilannya siapa. Nah, itu baru ditulis. Kalau dipinta nama jelas, berarti nama kita harus jelas tercantum, nggak boleh diasal-asalkan juga. Terus kalau butuh tanda tangan, kalian bubuhkan tanda tangannya juga ya. Itu petunjuk pengisian formulir. Nah, sekarang di LKPD bagian B ada. Nah, di situ ada petunjuknya juga, ada petunjuk pengisian formulirnya. Kalian isi formulir yang di bawahnya secara berkelompok ya. Nah, tentukan dan isi identitasnya selengkap mungkin, alamatnya, namanya juga sesuai dengan petunjuknya. Siap? Siap, Bu. Bu. Nah, Ibu kasih waktu 10 menit lagi. Ya. Bu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Bagaimana? Sudah Sudah, Bu, selesai? Sudah, Bu, sudah. Pinter, sudah selesai. Nah, karena sudah selesai, tadi kalian sudah melakukan percobaan, sudah mengisi formulirnya juga. Hasil dari diskusi kalian itu kita presentasikan di depan. Perwakilan untuk satu kelompok, siapa dulu yang mau? Kelompok Malaysia, Andi? Liris. Bu. Boleh, Liris dari Bangkok ya? Boleh, kelompok Bangkok dulu. Yuk, presentasikan, Nak. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, masih ada yang ingat tepuk salut? Nah, tepuk salut. Kita tepuk salut dulu untuk kelompok Bangkok. Tepuk salut. Jempol-jempol. Jempol-jempol. Salut. Wah, hebat. Selanjutnya kelompok Singapura. Ayo, mau diwakilin sama siapa? Saya Bu. Boleh, Sidik yang maju ke depan, Nak. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi saya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat banget ya. Tepuk jempol lagi untuk Sidik. Tepuk salut untuk kelompok Singapura. Tepuk salut. Jempol. Salut. Nah, dari semua yang sudah disajikan oleh teman-temannya, perwakilan kelompoknya, ada masukan nggak untuk kelompok Singapura tadi? Kelompok Singapura gimana nih? Sidiknya, Bu. Sudah bagus, Bu. Penyampaiannya Sudah jangan bagus. sambil sengat Penyampaiannya kemir, Bu. bagus. Penyampaian udah bagus, tapi tadi ada Sidik sering ketawa-ketawa ya di depannya. Iya, sama kakinya nggak mau diam, Bu. Ugelak-ugelak aja, Bu. Mungkin grogi juga ya. Banyak bergoyang, Bu. Gak apa-apa, kan kita belajar terus ya untuk berani Kan maju ke bahagia depan sekali, Bu, belajarnya. dan mempresentasikan hasilnya kita. Nah, untuk semua kelompok kita tepuk salut dulu. Tepuk salut. Jempol. Salut. Nah, dari semua hasil percobaan, hasil diskusi, kita bisa nih, tadi ada yang tahu nggak kalau magnet dalam kehidupan sehari-hari dipakai apa ya? Ada yang tahu nggak? Speaker, Tutup pintu. Mainan, Bu. Kulkas. Kulkas lah ya, kulkas. Kalau misalnya kita pakai pintu kulkas rata-rata dipakaikan magnet. Agar apa coba Andi? Biar rapat, Supaya- Bu, rapat. Nah, biar rapat Cina, biar nggak ada bolong atau bisa hewan masuk ya. Jadi lebih bersih lagi. Selain itu, selain dari pintu kulkas, apa lagi, Nak? papan nama ayah itu ada magnetnya, Bu. Oh iya benar, pinter. Terus ini nih, biasanya anak perempuan suka pakai dompet. Ya nggak? Dompetnya tutupnya bisa pakai magnet nggak itu? Oh iya, Bu. Bisa, Ya, Bu. Bu. Yang magnet Bu. itu, Bu. Pensil juga, Bu. Ah, betul, tempat pensil. Itu tempat pensilnya Yuliana ada magnetnya ya? Ada, Bu. Ada, Tingkat, Bu, bagus. Banget. Nah, itu. Pensil aku tingkat. Jadi magnet itu ternyata dalam kehidupan kita tuh sangat dekat juga, dari mulai TV, speaker, headphone. Nah, itu tuh sebenarnya handphone, termasuk handphone kita juga ada magnetnya. Nah, dari pembelajaran ini siapa yang mau ikut main games?
Mau, Bu. Ya, Bu, saya Mau, Bu. mau. Nah, Ibu punya games nih di sini, tapi main gamenya per kelompok lagi. Satu orang dari kelompok kalian ke depan untuk bermain game menggunakan laptop Ibu. Nah, teman yang lain yang di belakang satu kelompoknya mengarahkan. Karena di sini gamenya ada pesawatnya. Ada pesawat yang harus menabrak awan dengan gambar yang sesuai dengan pertanyaannya. Ya, jadi teman-teman Jatuh jangan hanya atuh Bu, ditabrak mah. Siap, Bu. Enggak dong, awan mah banyak. Nah, kan ini game. Siap ya? Kelompok Andi, berarti Andi Bangkok. Kalau kita sama Andi ya. Ini Andi Ya, yang Bu. main. Oke, Bu. Lain Iya, Bu. silahkan. Coba Nabet dapat menembus benda. Berarti yang mana nih gambarnya? Yang mana ayo? Mana Ibu? Mana Ibu? Belum ada Bu di saya Bu. Oh, yang atas Ada, Bu. belum ada. Ada. Ada, Sudah Bu. muncul? Ada, Bu, ada. Nah, coba magnet yang menarik dan tertentu. Berarti ini yang mana nih? Yang bawah atau yang atas? Yang bawah, Bawah. bawah. Lagi-lagi magnet mempunyai dua kutub. Yang mana nih? Atas. Nah, Pinter. Nah, sekarang barusan udah semuanya ya bermain game Iya, tiap Bu. kelompoknya. Bu. sudah, Bu. Bu. Bu, seru banget. Nah, Aku yang juara, Bu. iya. Pesawat, Bu. Aku jadi Nah, pilot, sekarang pilot. kita lihat ya, kelompok mana yang mendapatkan skor tertinggi. Terlihat? Aku. Wah, kelompok Panya ya Indonesia. Hebat. Kelompok Indonesia mendapatkan skor Iya tertinggi. dong. Mau menang Mau besok. mainan di rumah boleh nggak, Bu? Nanti Ibu bagikan link game wall-nya di WA ya, biar kalian Iya, bisa boleh. main sendiri-sendiri Iya, di Bu. rumah. Nanti juga siapa yang main game ya, oke? Nah, untuk berikutnya Ibu mau tanya nih, dari pembelajaran yang sudah kita lakukan barusan, kita belajar apa aja ya? Coba Yuliana, kesimpulannya apa ya pembelajaran hari ini? Hari ini kita belajar bentuk-bentuk magnet. Lalu Terus? cara pengisian formulir, Bu. Pinter. Coba ada yang mau lagi yang melengkapi? Panya? Ini Bu, main nerbangin pesawat. Main nerbangin pesawat tadi ya, nabrak awan kayak gitu. Iya, Ya, Jadi- nggak jatuh lagi Bu. sampai jatuh. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang petunjuk pengisian formulir, kemudian melakukan percobaan tentang sifat-sifat magnet dan menghubungkan sifat magnet dengan kehidupan sehari-hari. Nah, untuk melihat bagaimana penguasaan materi hari ini, kalian Ibu kasih soal evaluasi. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Ibu bagikan soal evaluasinya. Sudah dapat semuanya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Nah, coba Selesai Bu. kerjakan dengan baik dan jangan lupa beri nama. Ya, Baik, Bu. selesai. Udah Selesai, Bu. Selesai, Bu. Satu lagi, Bu. Yuk, cepat Yuliana. Satu lagi kita tunggu dulu temennya ya. Udah selesai. Ini udah, Bu. Pinter. Nah, hari ini pembelajarannya menurut kalian bagaimana ya? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan, Bu. Bu. Menyenangkan. Nah, selain menyenangkan, Ibu tanya, apa yang paling menyenangkan untuk Andi di pembelajaran hari ini? Main game Bu, nabrak awan pakai kapal aku jadi pilot. Gamenya. Terus untuk Desi, kira-kira yang paling menyenangkan apa ya di pembelajaran hari ini? Sama, Bu, main game. Tapi aku juga suka percobaan yang tadi, Bu. Oh, yang mendekat-dekatkan magnet itu ya? Iya, Ah, iya, Bu. Nah, dari pembelajaran hari ini, kalian untuk besok, kalian cari referensi di rumah, cari tentang bagaimana cara kita untuk membuat magnetnya, ya. Bisa cari di YouTube, bisa cari di buku-buku, ya. Kita siapkan besok kita lakukan percobaan lagi untuk membuat magnet. Siap? Magnet. Ya, Siap, Siap, Bu. Nah, pemulai melemas. Yuk, tepuk semangat lagi. Walaupun kita mau pulang, kita harus tetap semangat. Tepuk semangat. Nah, apalagi mau pulang ya, harus semangat gitu.
Coba jangan lupa kalian pulang langsung ke rumah, jangan langsung main ya. Kalau mau main izin dulu ke orang tua, nah jangan sampai ada orang tua yang mencari kalian karena belum pulang dari sekolah. Oke, untuk menutup pembelajaran dipimpin doa oleh ketua kelas. Yo Andi, pimpin doanya. Duduk yang rapi. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini, bye-bye. Sampai ketemu besok. Akhir Bu Yuni, jelas performance. Mangga, siapa yang ininya? Saya Bu sama Pak Andi. Bu Yulia dengan Andi, boleh, mangga. Kalau menurut saya Bu Yuni sudah sangat bagus ya Bu ya. Dari suaranya, dari langkah pembelajarannya juga sudah runtut sekali. Hanya sama seperti Bu Fanya, Pak Adi, ada kata-kata yang masih belum baku ya, masih ditambahin H biasanya belakangnya. Lalu untuk pembelajaran menekankan pada keaktifan siswa, terus banyak bermainnya juga ya. Jadi siswa fokus terus gitu sama dengan apa yang diucapkan oleh guru. Mungkin begitu saja Ibu dari saya. Nah, enggak, terima kasih Bu Yulia. Pak Andi ada tambahan? Ya Bu, untuk saya Bu Yuni paket lengkap Bu. Paket lengkap. Paket telur dong. Cuman paket telur Bu, karetnya 2. Cuman itu mungkin ini karena peer teaching ya Bu ya, terkesan agak terburu-buru. Jadi tadi kayak lupa tepuk. Harusnya tepuk apa sih itu? Nah, tepuk jempol gitu. Itu sih, jadi kesannya kayak agak buru-buru doang sih, itu aja sih. Mungkin karena juga di peer teaching, tapi kalau kenyataannya mungkin tidak. Ya. Mantap pokoknya Bu. Iya. Paket lengkap lah. Terima kasih Bu Yulia, Pak Andi. Betul. Tadi Bu Yuni sebagai peserta terakhir, penampilan terakhir ditutup dengan tampilan yang cukup bagus dari awal sampai akhir. Runtut sampai mungkin karena betul kata Pak Andi tadi, karena ini peer teaching merasa terburu-buru dan sebagainya, atau tadi ada ya kelompok. Kalau tidak salah Pak Andi awalnya bukan kelompok Bangkok gitu, kok tiba-tiba kan jadi kelompok Bangkok gitu kan, seperti itu. Bu. Iya, betul ya Bu Yuni ya. Itu. Jadi itu mungkin gini, penghargaan juga untuk anak gitu ketika tapi bagus tadi Bu Yuni, tadi bagus misalkan. Oh iya, tadi saya tahu tadi Bu Yuni lupa mau menyebutkan apa sih reward untuk kelompok mana gitu. Akhirnya oh iya coba sekarang kita kasih reward kasih tepuk untuk kelompok Singapura gitu. Padahal mungkin Bu Yuni mau memberikannya ke kelompok mana, tapi karena kelihatan gitu, sebetulnya kelihatan seperti itu gitu. Tapi karena ini peer teaching ya Bu Yuni ya, saya tahu groginya Anda seperti apa. Ya Bu, lihat waktu juga Bu, takutnya kelebihan. Betul. Nah itu, nggak sih sebetulnya ngepas kok, ngepas Bu Yuni, waktunya kelebihan. Tapi bagus, kesimpulan juga bagus, diberikan ke siswa dulu, baru disimpulkan oleh gurunya, kemudian penjelasan untuk kegiatan besok lebih bagus lagi, jadi anak jelas gitu besok harus apa dan sebagainya gitu. Termasuk memotivasi siswa untuk belajar di rumah dan sebagainya bagus. Good job untuk semuanya, semoga ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Bu Yuni terakhir kelas 6 ya, religius oke. Waktunya habis Bu Sri, mohon maaf. Menyiapkan peserta didik oke, nasionalisme oke, video oke, persepsi oke, tujuan pembelajaran mantap ya. Video orientasi pada masalah mantap ya. Mengorganisasi peserta didik untuk belajar dalam bentuk Bu Yuni itu tadi membagikan LKPD oke ya. Bimbingan penyelidikan individu dan kelompok kentara signifikan ya, mengembangkan dan menyajikan hasil jelas ada ya, kemudian menganalisis dan mengevaluasi proses pencapaian masalah jelas ada ya. Bu Yuni kalau mengajar luring apakah suka diam di tempat duduk di kursi atau nggak pernah Pak ya, jalan-jalan terus ini nggak bisa ya Pak, terlihat Ibu Yuni, Bu Yuni, Bu Desi, profil yang akan digandrungi, dirindukan peserta didik ya.
Jangan iri Pak Andi juga sama. Pak Andi hebat Pak kalau lagi ngajar, kemarin semangat Kayak sekali. ini Bu Sri, diam-diam menghanyutkan dia. Diam-diam menghanyutkan Pak. Ya. Ada icebreaker nih Bu Yuni, nih icebreaker di awal, di tengah, di akhir, luar biasa ya. Dengan apa saja, ada tepuk jempol segala macam. Ya, luar Sampai biasa. lupa tepuknya Pak. Oke. Kemudian menyimpulkan oleh guru ya, itu diulang dengan jelas untuk proses internalisasi penghayatan. Kemudian evaluasi perangkat RTL, time management pas, Bu Yuni itu, time management. Dia bisa mengelola waktu pas, saya katakan tadi 10:35 pas dia itu. Iya, betul Pak. Pas. Assalamualaikum. Sekian peer teaching yang telah saya laksanakan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.